Ini Ibn rahimallahu ta'ala, dan ini memasuki subbab baru. Falyatafaddal Abdul Qahar fi qira'atil matan. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Taib. Ini adalah masih lanjutan ya dari muqaddimah yang pertama tentang 4 hal utama, yaitu pertama al-ilm, kemudian al-amal bihi, kemudian yang ketiga ad-da'wah ilaihi, dan yang keempat as-sabr alal adzafi. Nah, kemudian setelah itu Syekh rahimahullah kembali mengajarkan dengan bahasa yang lembut, i'lam rahimakallah ya. Kembali beliau berlemah lembut di sini mendoakan rahmat dalam menyampaikan ilmu yang penting ini. Dan ini termasuk menegaskan kembali pentingnya sikap lemah lembut dan kasih sayang dalam mengajarkan ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala menyifati kitabullah sebagai qaulan tsaqilan, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqilan, dan kebenaran itu tsaqil ala ba'dhin nufus, terasa berat bagi sebagian kalangan, karena manusia diciptakan memiliki hawa nafsu dan tidak selamanya kebenaran sesuai dengan hawa nafsunya. Bahkan seringkali hawa nafsu itu harus dikorbankan demi kebenaran, sehingga memilih metode yang pas, bahasa yang tepat, itu sangat berpengaruh terhadap kejiwaan orang-orang yang didakwahi. Kemudian beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathil masail. Jadi setiap muslim dan muslimah, mukmin wa mukminah, wajib mempelajari 3 masalah berikut ya. Masalah itu artinya bukan masalah dalam bahasa Indonesia ya, tapi satuan ilmu yang paling kecil. Jadi kalau dalam ilmu itu ada masalah, ada fasal, ada bab, ada masalah, ada mabhas, ada fasal, ada bab.
ada kitab. Paling besar itu kitab Thaharah. Nanti di bawahnya kitab ada babul miyah, bab tentang air. Nanti di bawahnya mungkin ada fasal atau ada mabhas, tergantung yang menggunakan. Kalau menggunakan fasal, maka di bawahnya fasal ada mabhas, subbahasan. Nah, di bawah subbahasan ada masalah. Artinya satuan terkecil dari suatu kelompok ilmu, ya, mungkin seperti itulah. Apa ini? Jadi kecil maksudnya bukan tidak berbobot, tapi ini baru sebagian, ya, belum. Jangan berarti kalau seseorang sudah tahu ini dia akan tahu semuanya, tidak. Masalah yang pertama atau permasalahan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, khalaqana wa razaqana, dan juga memberikan rezeki kepada kita. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja diterlantarkan. Enggak, ada tujuan di balik penciptaan manusia, dan manusia ini perlu diberitahu sebetulnya kalian ini diciptakan untuk apa sih. Itu manusia perlu dibimbing, perlu diberitahu. Dia tidak akan bisa mengetahui tujuan sebenarnya di balik penciptaan dirinya kalau tidak dibimbing dan tidak diberitahu. Mentok-mentoknya manusia itu akan tahu bahwa dia ini hidup pasti ada tujuannya. Kalau dia mencoba mencari tahu melalui ilmu filsafat misalnya, maka dia akan mentok pada poin tertentu, dia nggak akan bisa lebih dari itu. Kalaupun dia bisa mencapai suatu kesimpulan ada yang menciptakan dia, tapi dia nggak akan bisa mencari tahu terus saya harus bagaimana terhadap sang pencipta. Dia nggak akan bisa lebih dari itu. Dengan ilmu filsafat, dengan ilmu-ilmu yang sejenis juga sama, dia akan mentok. Nah, artinya kita ini perlu diberitahu oleh sang pencipta tentang tujuan penciptaan kita dan bagaimana kita merealisasikan tujuan tersebut. Oleh karena itu, al-muallif di sini melanjutkan, bal arsala ilaina rasulan. Nah, supaya kita ini tidak diterlantarkan, tidak dibiarkan tanpa bimbingan, Allah mengirim kepada kita seorang utusan. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Utusan ini menjadi hujjah bagi umat manusia. Yang taat kepada sang Rasul, dia akan masuk jannah, dan yang membangkang, dia akan masuk neraka. Tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah li'ibadatillah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti itu akan dibahas secara lebih detail. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa kita ini diciptakan karena ada tujuan, dengan berbagai macam redaksi dalam Al-Quran. Di antaranya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah yang menciptakan al-maut wal hayah, mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Tentunya ini nggak bisa kita ambil tanpa mengambil dalil-dalil yang lain. Ya, baik buruknya amal seseorang itu bukan kita yang menilai, bukan orang lain yang menilai, tapi dalil yang menilai. Apa yang dianggap buruk oleh dalil, itulah keburukan, walaupun seluruh dunia menganggapnya sebagai kebaikan. Sebaliknya juga sebaliknya, apa yang dianggap baik oleh dalil, itulah kebaikan, walaupun orang seluruh dunia mengecam. Kemudian Allah juga menyindir orang-orang yang menganggap dia ini enggak diciptakan untuk suatu tujuan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan? Apakah kalian mengira kami ini menciptakan kalian itu dengan sia-sia?
ya, di surah Al-Mu'minun ayat 115. Demikian juga lanjutnya wa annakum ilaina la turja'un. Lanjutan ayat yang tadi itu, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian juga mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kita. Artinya kalau kita akan dikembalikan kepada Allah, berarti ada sesuatu kenapa kita harus dikembalikan kepada Allah. Diharuskan untuk menghadap Allah. Ya, kalau tujuan hidup di dunia ini akan selesai di dunia, tidak ada masalah kita setelah itu menghadap Allah, karena udah selesai urusan kita. Berarti ada sesuatu setelah kita mati nanti. Nah, demikian juga di surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan sebenarnya kita. Kita ini oleh Allah, demikian juga bangsa jin diciptakan oleh Allah untuk tujuan utama, yaitu mengabdikan diri kita kepada Khalik kita. Dan cukuplah satu alasan saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi yang kita ibadahi satu-satunya, yaitu Al-Khalq. Itu sudah cukup. Makanya di surah Al-Baqarah, di ayat pertama yang bernada perintah dalam Al-Quran, dalam susunan mushaf, kalau kita buka mushaf dari awal, kita tidak akan menemukan ayat yang bernada perintah sebelum ayat ini. Bunyinya begini, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia. Berarti kita semua, mukmin, kafir, ateis, semua dipanggil oleh Allah. Sembahlah, ibadahilah, abdikanlah diri kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Cukup satu saja alasan. Kenapa kok hanya Allah yang kita ibadahi? Karena hanya Allah yang menciptakan kita. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang berkeyakinan penciptanya itu bukan Allah? Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran mereka, sehingga mereka tidak menemukan siapa pencipta sesungguhnya. Seandainya mereka mau menggunakan akal dan nurani mereka, sarana yang Allah berikan kepada mereka dengan sebenar-benarnya, tidak mungkin mereka akan mengibadahi selain Allah. Tidak mungkin. Pasti itu mereka tidak memfungsikan hati mereka, akal mereka, penglihatan dan pendengaran mereka. Karena yang namanya pencipta itu harus memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ketika dia menciptakan manusia dan bisa memberikan penglihatan kepada manusia, pendengaran kepada manusia, manusia bisa berbicara, bisa bertindak, bisa berkehendak, pasti sifat-sifat yang itu adalah sifat yang mulia, harus dimiliki oleh sang penciptanya. Sesuatu yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Orang tidak punya harta tidak bisa memberikan harta. Orang buta tidak bisa memberikan petunjuk arah-arah kepada orang yang lain. Artinya dia harus memiliki kemampuan supaya dia bisa berikan kemampuan itu kepada makhluk ciptaannya. Dengan demikian kita bisa buktikan bahwa konsep rububiyahnya kaum muslimin, konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Islam adalah konsep yang paling sesuai dengan fakta, paling sesuai dengan logika. Karena Islam mengajarkan kita untuk mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Apapun yang ada yang kita saksikan, ini adalah ciptaannya Allah. Kalau Allah mampu menciptakan bumi yang sebesar ini, berarti Allah harus lebih besar dari bumi. Allah mampu menciptakan matahari dengan kekuatannya, dengan energinya yang luar. Allah harus lebih kuat dari itu semua. Allah menciptakan jagat raya yang luasnya seperti ini, kita nggak tahu sampai mana batasnya. Allah harus lebih besar dari itu semua. Karena faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu, kalau orang itu, ini bukan orang yang kita bahas, siapapun yang tidak memiliki sesuatu,
dia tidak dapat memberikan sesuatu itu. Yang tidak punya kekuatan tidak bisa menciptakan sesuatu yang kuat. Yang tidak punya penglihatan nggak bisa menjadikan sesuatu bisa melihat. Yang tidak punya ilmu tidak bisa menciptakan makhluk yang berilmu. Harus seperti itu. Artinya kalau seseorang sampai mengibadahi selain Allah, alangkah bodohnya dia. Dia telah menyia-nyiakan semua fasilitas yang Allah berikan. Makanya Allah menyebutkan kenapa banyak orang menjadi penghuni neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka dikasih hati nggak dipakai untuk mikir, dikasih mata nggak dipakai untuk melihat, dikasih telinga nggak dipakai untuk mendengar. Maksudnya memikirkan kebenaran, mendengar, melihat bukti-bukti kebenaran, mendengarkan nasihat. Kalau mendengar ada suara-suara lain yang tidak memberikan pengaruh bagi keselamatan mereka, itu saja yang mereka dengar, berarti mereka sama dengan binatang, bahkan lebih parah. Karena binatang juga mendengar suara. Ketika Anda berbicara di dekat seekor kambing, kambing mendengar pembicaraan Anda, cuma dia nggak paham. Jadi kalau ada manusia juga seperti itu, berarti mendingan jadi kambing daripada jadi manusia. Karena dia diberi akal oleh Allah, diberi kelebihan. Kok nggak dipakai kelebihannya? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita ini harus bersikap kepada Allah, kita nggak bisa hanya mengandalkan akal. Kita perlu bimbingan. Makanya Allah utus Rasul. Bal arsala ilaina rasulan. Seorang Rasul. Yang perlu kita pastikan adalah tanda-tanda kebenaran Rasul ini. Ketika tanda-tanda dia sebagai seorang Rasul sudah nampak jelas, maka akal sehat, logika yang benar mengharuskan kita untuk mempercayai apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Karena hakikat yang dibawa oleh Rasul adalah wahyu. Karena kelebihan Rasul dibandingkan manusia lain bukan dari segi sains dan teknologinya, bukan, namun dari segi dia mendapatkan wahyu. Jadi ilmunya Rasul itu wahyu. Sehingga otomatis ilmu ini secara sifat dasarnya tidak sama dengan ilmu pengetahuan yang lain yang berdasarkan eksperimen, pengamatan, observasi, nggak sama. Ilmunya Rasul adalah wahyu, pemberitahuan, berita dari Zat yang Maha Tahu tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu, apa yang akan terjadi di masa depan, sesuatu yang di luar deteksi panca indera kita. Itulah ilmunya Rasulullah SAW. Sehingga orang akan terbagi menjadi dua, percaya atau nggak percaya. Ada tipe ketiga, ragu-ragu. Ragu-ragu masuk kategori nggak percaya. Karena nggak ada pilihan ketiga, nggak ada. Sebetulnya nggak ada. Jadi orang-orang munafik, balhum fi raibihim yataraddadun, itu masuk kategori kafir. Tinggal percaya atau selain itu. Ragu-ragu nggak percaya, ini satu jenis. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kemudian di ayat berikutnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang beriman itu syaratnya nggak boleh ragu-ragu. Berarti ketika masih ada keraguan, dia belum masuk kategori beriman. Nah, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Allah membagi al-muallif di sini membagi sikap orang yang didakwahi oleh Rasul itu menjadi dua, taat atau membangkang. Taat di sini termasuk mempercayai apa yang beliau sampaikan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semua Rasul, baik Rasul kita maupun yang lain-lain, itu membawa dua hal pokok yang diajarkan. Yang pertama al-khabar, berita. Yang kedua syara', aturan.
Berita meliputi sesuatu yang harus kita yakini keberadaannya maupun sesuatu yang harus kita nafikan keberadaannya. Ada berita-berita yang kita harus mengiyakan, iya memang ada seperti itu. Ada berita-berita yang kita harus menafikan, iya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, tidak seperti itu. Kita harus nafikan apa yang dinafikan oleh Nabi dan kita harus tetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi terkait pemberitahuan beliau. Contohnya, beliau memberitahukan bahwa nanti akan ada kehidupan setelah kematian. Kita harus mengakui, iya ada kehidupan setelah kematian. Nabi memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak zalim kepada hambanya. Bahkan Allah juga memberitahukan dalam Al-Quran dan itu disampaikan oleh Nabi. Allah nggak zalim. Kita katakan Allah tidak zalim. Itu pemberitaan. Allah tidak punya anak, tidak juga melahirkan anak. Ya, tidak punya dengan tidak melahirkan itu berbeda. Kalau melahirkan, ya melahirkan. Kalau punya itu tidak mengangkat hambanya menjadi anak Allah, walaupun tidak dilahirkan tapi tidak juga diangkat sebagai anaknya Allah. Tidak punya istri, tidak tidur, tidak ngantuk, ya, tidak pelit dan lain sebagainya. Kita harus nafikan itu semua. Syariat, aturan terbagi menjadi perintah, larangan, atau tidak dibahas. Yang diperintahkan terbagi menjadi dua, diwajibkan atau sekedar disunnahkan alias dianjurkan. Larangan juga terbagi menjadi dua, diharamkan atau sekedar dimakruhkan. Adapun yang enggak dibahas, kembali kepada hukum asal. Kalau itu tidak ada hubungan dengan ibadah, maka hukumnya boleh. Adapun kalau itu berhubungan dengan ibadah, maka sebaliknya. Ibadah harus nunggu perintah. Enggak ada perintah, enggak boleh beribadah. Jadi taat kepada Rasul apabila menghadapi pemberitaan beliau, kabar yang beliau bawa, kita mempercayai. Pokoknya percaya. Asalkan benar Rasul yang menyampaikan, maka kita harus percaya. Itu konsekuensi dari taat kepada Rasul, beriman kepada Rasul. Sekali lagi, yang dibawa oleh Rasul itu wahyu. Dan wahyu ini karakteristiknya beda dengan sains, dengan ilmu pengetahuan berbeda. Kalau sains emang kita harus paham dulu. Akal kita harus bisa mencerna, namanya saja ilmu pengetahuan. Sehingga yang menguasai ilmu pengetahuan itu ada kafirnya, ada ateisnya, ada musyriknya, ada juga muslimnya. Karena semua menggunakan akal. Filternya akal. Yang bisa dicerna oleh akal, dia menjadi ilmu pengetahuan. Yang masuk melalui, yang bisa dideteksi oleh panca indera, dia bisa dipikirkan, bisa dirumuskan. Tapi wahyu pada dasarnya dia berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. Itu yang kita disuruh percaya sama Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman itu kepada yang ghaib. Otomatis kalau dia ghaib, kita nggak bisa memikirkan lebih dari apa yang kita diberitahu tentangnya. Kita nggak diberitahu, nggak boleh mikir ke sana. Secara akal nggak boleh mikir. Emang kita nggak punya jalan. Jadi konsep iman berbeda dengan ilmu pengetahuan. Kalau sudah disampaikan oleh Nabi, berarti ini ilmu yang dibawa oleh Nabi, yaitu wahyu. Sikap seorang mukmin percaya, selesai. Jangan dipikir macam-macam. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau aturan sami'na wa ata'na. Kami mendengar aturan ini dan kami taat. Jalankan. Jangan dipikir-pikir, kenapa sih kok nggak boleh begini? Kenapa sih kok gini-gini nggak boleh? Ya, itu bukan sikap seorang mukmin. Sikap seorang mukmin itu nggak bisa dilepaskan antara sikap dia dengan i'tiqad dia, dengan keyakinan dia. Di antara yang wajib kita yakini dan bagian tak terpisahkan dari beriman kepada Allah adalah mengimani semua sifat Allah.
Di antara sifat Allah, rahmah, sifatul rahmah. Makanya Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di antara sifat Allah, sifatul ilm. Allah tahu semuanya. Di antara sifat Allah, sifatul hikmah. Setiap hal ditempatkan pada tempat yang layak. Gak ada yang salah posisi. Kalau percaya sama sifatul hikmah, berarti semua keputusan Allah itu bijaksana. Gak ada yang gak tepat. Gak ada yang salah alamat. Pembunuh dibunuh, tepat. Pencuri potong tangannya, tepat. Di antara sifat Allah adalah al-adl. Dari mana kita tahu Allah itu adil? Allah menafikan kezaliman dari dirinya dalam banyak ayat. Kalau gak zalim, pasti adil. Wa ma Allahu bidzallamin lil 'abid wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Dan banyak lagi yang lain-lain. Dan ini melahirkan sikap taat. Udah paling pas ini hukumannya. Aturan ini yang paling pas, yang paling menjamin kemaslahatan umat manusia. Karena Allah yang menciptakan kita. Logika kita bicara, Allah paling tahu tentang kita. Aturan siapa yang paling pas untuk kita? Ya aturan yang menciptakan kita. Alasannya apa? Cukup satu, karena dia menciptakan kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah tahu yang menciptakan itu? Maksudnya bukankah yang menciptakan itu pasti tahu? Jelas. Kalau kita punya jam merek Seiko misalnya, jamnya rusak, yang paling tepat bawa ke dealernya Seiko. Punya mobil Toyota, paling tepat bawa ke dealernya Toyota, dealer resminya. Udah mesti paling ahli. Logikanya begitu. Demikian juga yang menciptakan kita adalah paling tahu tentang kita. Oleh karena itu yang percaya benar-benar kepada Allah, dia akan tunduk benar-benar kepada Allah, tidak akan banyak mempersoalkan aturan Allah. Yang penting cuma satu, pastikan itu benar dari Allah. Itu saja. Pastikan itu benar dari Rasulullah SAW. Itu saja. Setelah itu kita percaya. Sami'na wa ata'na. Man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang taat, dia akan masuk jannah sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul. Dan siapa yang membangkang, dia akan masuk neraka. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, annallaha jalla wa ala la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk sifat Allah yang wajib kita percayai, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari iman kepada Allah, adalah Allah paling tidak suka dipersekutukan. Dosa yang paling besar di mata Allah, dosa yang paling tercelah, yang tidak terampuni, kecuali kalau yang bersangkutan taubat, adalah dosa syirik. Ya, dosa syirik atau yang setingkat dengan syirik adalah dosa yang tidak akan diberi ampunan cuma-cuma oleh Allah. Dosa yang paling dianggap bentuk kezaliman yang paling besar. Dan kita harus meyakini seperti itu. Kita harus memposisikan dosa-dosa syirik sebagai dosa yang paling jahat. Dan orang musyrik harus kita pandang dengan manusia paling jahat. Jadi kacamata kita juga harus pas. Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah, Allah sifati dengan syarr, sejahat-jahat makhluk ciptaan Allah. Siapa mereka? Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrik, non ahlul kitab. Sifat kufur, sifat syirik sudah menjadi alasan bagi Allah untuk mencap mereka sebagai manusia paling jahat. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita wajib percayai ayat ini. Kalau kita percaya sama ayat ini, kita wajib menilai sesuai dengan penilaian ayat ini. Itu konsekuensi beriman. Nggak ada iman tanpa itu. Kalau ada orang mengatakan, ya saya percaya Islam itu yang benar, tapi agama lain juga baik, batal berarti Islamnya.
Berarti Anda tidak percaya sama ayat ini. Berarti Anda tidak percaya kepada inna dina indallahil Islam. Saya percaya kepada ajaran ini, ajaran tauhid itu baik, tapi orang musyrik juga baik. Kalau dimaksud baik ini baik secara walaupun dia bergelimang dalam syirik, syiriknya tidak menjadikan dia jahat, maka dia berarti tidak percaya kepada ayat ini. Kecuali yang dimaksud baik mungkin muamalahnya kepada dirinya dia baik. Tapi secara umum tidak boleh menilai sesuatu yang telah dianggap buruk oleh Allah dengan penilaian yang sebaliknya. Allah mengatakan di sini, al-muallif rahimahullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi apabila dirinya dipersekutukan. Apa maksudnya dipersekutukan? Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyah, menyamakan ghairillah, selain Allah, billah, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang itu merupakan keistimewaan Allah, kekhususan Allah. Ada hal-hal yang itu khusus bagi Allah, sifat-sifat tertentu, nama-nama tertentu, hak-hak tertentu, perlakuan-perlakuan tertentu. Ada yang itu khusus hanya boleh ditujukan kepada Allah, hanya boleh diklaim oleh Allah. Ketika ada selain Allah, dianggap, diyakini berhak mendapatkan salah satu saja, nggak harus semua, nggak harus separuhnya, satu dari misal sifat khusus Allah itu ada 1000 misalnya, memiliki 1000 sifat istimewa. Misal ada selain Allah yang diklaim juga memiliki salah satu dari 1000 sifat istimewa, salah satu saja, maka orang yang beranggapan demikian berarti dia terjerumus dalam kemusyrikan. Jadi hakikat syirik itu adalah menganggap sama selain Allah dengan Allah dalam apa yang merupakan kekhususan Allah. Dan apa itu tidak harus semua sisi, karena emang nggak ada orang yang menganggap selain Allah itu sehebat Allah dalam semua sisi, nggak ada. Hatta orang musyrik di masa Rasulullah tidak pernah berkeyakinan bahwa berhala yang mereka persekutukan itu dalam semua hal sama hebatnya dengan Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang punya keyakinan begitu. Ada yang hanya dalam 1-2 hal saja, dan itu sudah cukup untuk menjadikan mereka dianggap sebagai musyrik. Ini harus kita pahami. Allah tidak terima sama sekali apabila dirinya dipersekutukan dengan selain Allah. Siapapun yang dipersekutukan itu, walaupun yang dianggap memiliki kesamaan itu adalah makhluk-makhluk yang terdekat dengan Allah, Allah menolak. Sedekat-dekatnya Nabi dengan Allah, sedekat-dekatnya malaikat dengan Allah, tidak boleh dia dianggap memiliki kesamaan dalam salah satu yang merupakan kekhususan Allah. Sekali lagi, karena itu bukan kekhususan Allah, tidak ada masalah. Artinya manusia juga diakui oleh syariat memiliki hal tersebut. Kita boleh katakan si fulan juga memilikinya, Allah juga memilikinya. Tapi ada hal-hal yang itu hanya dimiliki oleh Allah, hanya menjadi haknya Allah, maka tidak boleh ditujukan kepada yang lain. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, ya, malaikat yang terdekat ataupun nabi yang diutus tidak ada sedikit pun yang berhak. Dalilnya adalah inna wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ingatlah bahwa masajid adalah jamak dari masjid. Masjid itu artinya ma'bid, tempat ibadah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan masjid dengan kata-kata sujud, ya, bukan berarti yang hanya dipakai untuk sujud saja, tidak. Karena sujud adalah bagian dari ibadah.
kadang dia disebutkan untuk mewakili gerakan-gerakan yang lain. Sholat kan tidak hanya sujud, ada berdirinya, ada rukuknya, ada doanya, ada puji-pujiannya, itu semuanya sholat. Ada sujudnya juga, ada duduknya juga. Apakah berarti yang cuman minta-minta boleh kepada selain Allah di masjid, hanya sujudnya saja nggak boleh? Enggak. Hanya sujud yang disebutkan karena sujud termasuk rukun yang paling istimewa dalam sholat, yang sangat menunjukkan bagaimana rendahnya seorang hamba. Tidak berarti yang lain-lain boleh dilakukan, ditujukan kepada selain Allah. Jadi pengertian masjid adalah tempat ibadah, baik ibadahnya dengan sujud kah, atau dengan rukuk kah, atau dengan minta, atau dengan muji-muji, menyematkan gelar-gelar kebesaran, sifat-sifat keagungan. Itu semua tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Isim nakirah dalam konteks negasi, kalimat yang menafikan, berarti siapapun itu jangan kau mintai, kau berdoa kepadanya. Doa itu adalah doa yang meminta sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh yang lain dimintai ketika itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan cara-cara yang itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ini ayat ini mewakili siapapun yang dimintai tadi tidak boleh kalau dia selain Allah Subhanahu wa taala. La tad'u, janganlah kalian berdoa, meliputi dua macam doa, doa masalah dan doa ibadah. Doa yang sifatnya ucapan lisan, permintaan yang diucapkan oleh lisan, maupun doa yang berbentuk ritual ibadah, ya, salat, kemudian puasa, bayar zakat, haji, umroh, jihad fisabilillah, nasyrul ilm, menyebarkan ilmu. Ini adalah hakikatnya adalah kita meminta sesuatu melalui ibadah ini. Jadi ibadah apapun bentuknya, doa apapun bentuknya, dan doa itu adalah ibadah, sama ya. Ibadah itu ya doa, doa itu ya ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi fala tad'u ma'allahi abada, fala ta'budu ma'allahi ahada, sama. Taib. Doa apapun bentuknya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, demikian juga ibadah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang hal ini. Karena selain Allah tidak dapat mewujudkan apa-apa, maka nggak boleh dimintai. Apalagi yang jelas-jelas tidak dimiliki. Ya. Allah menyindir, mengecam orang-orang yang minta kepada selain Allah. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Mereka yang kalian panggil-panggil namanya ke dalam doa kalian, itu kalian sebut-sebut. Ketika kalian mengharapkan sesuatu, kalian panggil mereka dalam doa kalian itu, ma yamlikuna min qitmir. Ya, mereka tidak memiliki walaupun hanya selaput yang membungkus bijinya kurma. Ya, Allah sengaja menyebutkan bagian dari buah kurma yang gak jelas manfaatnya apa. Sepintas gak ada manfaatnya bahkan. Kalau buahnya, dagingnya jelas bermanfaat, kita makan. Bijinya pun bermanfaat, bisa dijadikan pakan ternak, bisa ditanam, tumbuh jadi pohon. Lah kalau selaputnya yang bungkus ini apa manfaatnya? Itu pun mereka nggak punya. Ma yamlikuna min qitmir. Baik, kalau nekat dimintai, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Mereka bahkan nggak mendengar kalau kalian panggil-panggil. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalian panggil-panggil, kalaupun mereka dengar, mereka nggak bisa mengabulkan karena mereka nggak punya itu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian yang mempersekutukan mereka dengan Allah itu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menamakan doa ghairillah fima huwa min khasaisillah syirk. Allah sendiri yang menamakan bahwa minta kepada selain Allah, apa yang itu merupakan keistimewaannya Allah, itu dinamakan syirik. Siapapun yang dimintai, malaikat, nabi, orang soleh, apalagi siapapun yang dimintai, kalau yang permintaan itu tidak bisa dikabulkan oleh selain Allah, itu syirik. Nah, sekarang bagaimana kalau diyakini seseorang memiliki kemampuan itu, keyakinan yang tidak berdasarkan dalil, nggak ada manfaatnya. Justru itulah alasan orang musyrik tetap bersikukuh dengan kemusyrikan mereka. Mereka meyakini tapi tidak berdasarkan bukti sama sekali. Iyattabi'una illa dhann. Mereka cuman menduga-duga, berhayal, berasumsi. Makanya hati-hati kita dengan asumsi, dengan dugaan. Menurut saya, menurut nenek moyang saya, itu nggak akan bisa menjadi alasan di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Harus berdasarkan bukti. Apa buktinya mereka bisa melakukan ini? Dalilnya mana? Nggak boleh seseorang itu beragama hanya berdasarkan taklid. Itulah cara beragamanya orang-orang musyrik, orang-orang yang tercela, orang-orang yang terlaknat dan menjadi penghuni jahanam. Itu cara beragamanya taklid kepada nenek moyang mereka. Padahal Allah kasih mereka akal, kasih mereka penglihatan, pendengaran. Kenapa nggak dipakai? Jadi ayyuhal ikhwah, di sini jelas sekali, fala tad'u ma'allahi ahada, ay fala ta'budu ma'allahi ahadan. Kemudian termasuk yang tidak boleh diibadahi di sini selain malaikat, para nabi, maka semuanya adalah sesuatu yang tidak boleh diibadahi kalau dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas Rasul itu adalah ngajari kita bagaimana cara beribadah. Mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang akan diterima oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Sehingga konsekuensi mengimani Rasul itu adalah salah satunya, selain kita mempercayai semua yang beliau beritakan, melaksanakan perintah-perintah beliau sesuai dengan tingkat perintahnya. Kalau wajib ya harus dilaksanakan, kalau sunnah ya disunahkan, termasuk menjauhi larangan beliau sesuai dengan tingkatannya. Kalau haram ya harus dijauhi, kalau makruh ya dianjurkan untuk dijauhi, dan tidak mengabdi kepada Allah kecuali berdasarkan sunnahnya Rasulullah, berdasarkan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu, atau inilah makna dari kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang seseorang untuk berwala. Ini pada permasalahan yang ketiga. Annaman wahhadallah wa ata'ar rasul. Ya, siapa saja yang sudah menerima bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya bagian yang tidak bisa dipisahkan dari klaim dia beriman dan taat ini adalah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Dia tidak boleh berwala kepada pihak-pihak yang menentang Allah dan menentang Rasulnya, walau kana aqraba qarib, walaupun pihak yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah kerabat yang paling dekat sekalipun, anak kandung, istri, bapak kandung, termasuk kakek, nenek, cucu dan seterusnya. Siapa yang mengatakan begitu? Siapa yang menurunkan aturan kita nggak boleh berwala ini? Bukan syekh, bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri.
Mana aturannya? Wad dalil qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau wahai Rasulullah tidak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir kok mereka ini bermesra-mesraan, bersayang-sayang, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang yang menentang Allah ini adalah aba'ahum, orang tua mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, orang tua, kakek, buyut, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, au ikhwanahum, saudara mereka, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, au ashiratahum, atau keluarga mereka, satu keluarga besar, satu marga dan satu suku, bangsa sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang tidak berkasih sayang dengan para penentang Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang yang Allah telah menetapkan hati mereka di atas keimanan, ya. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah akan perkuat mereka dengan ruhin minhu. Wa yudkhiluhum jannat, Allah akan masukkan mereka ke dalam jannah-jannah tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah meridhai mereka, mereka pun juga puas ridho dengan pahalanya Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, dan golongannya Allah itulah yang benar-benar akan beruntung. Ini dalilnya kita nggak boleh berwala. Jadi wala yang dimaksud adalah wala karena kekufuran, ya, mencintai orang kafir karena kekafirannya dia, bukan mencintai orang kafir karena alasan lain yang tidak ada hubungannya dengan kekafiran. Karena cinta itu macam-macam. Ada cinta yang itu sifatnya naluriah, insting yang Allah berikan kepada setiap manusia, dia akan mencintai siapapun yang berbuat baik kepada dirinya. Itu manusiawi, ya. Allah juga menjadikan manusia ini, ibu, bapak, dia cinta sama anaknya. Anak juga memiliki kecintaan kepada bapaknya. Suami istri juga saling mencintai. Itu manusiawi. Kalau alasannya si laki-laki muslim ini mencintai istrinya yang ahli kitab karena dia istrinya, maka nggak ada masalah. Ini tidak akan bertentangan dengan ayat tadi, ya, karena ayat itu menyebutkan sifat orang yang dicintai, man haddallaha wa rasulah. Tidak akan ketemu orang yang mengakunya beriman tapi orang yang memusuhi Allah dia cintai. Dia cintai karena apa? Karena memusuhi Allahnya itu. Allah tidak mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna azwajahum au abahum. Enggak. Allah tidak menyalahkan ketika mereka mencintai orang lain ini karena hubungan lain, karena alasan lain. Alasan dia istri saya, dan syariat membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan yang ahli kitab dengan syarat-syaratnya. Otomatis kalau boleh dinikahi, gimana orang menikahi nggak cinta? Gimana dia akan berjima kalau dia nggak cinta? Ya. Bagaimana seseorang diperbolehkan misalnya memiliki anak dan anaknya kemungkinan tidak seagama dengan dirinya, atau diperbolehkan memiliki orang tua yang beda agama. Dia diperintahkan untuk berbuat baik sama orang tua, diperintahkan untuk menafkahi anaknya. Oke lah, anak belum jelas ya, tapi orang tua di sini. Allah jelas-jelas menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita walaupun dia kafir. Hanya dalam masalah ketika orang tua ngajak untuk maksiat, ngajak untuk syirik, kita nggak boleh taat. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa.
Nah, jadi wala dan bara itu ada patokannya. Yang tidak boleh kita cintai adalah kekufuran dia, maksiat dia. Itu yang nggak boleh kita cintai. Adapun zatnya, kebaikan dia, kita mencintai orang yang berbuat baik karena dia berbuat baik sama kita, bukan karena dia kafir. Kita benci juga dia karena dia kafir, tapi dia berbuat baik, saya senang dengan kebaikannya, nggak ada masalah di sini. Ini tidak termasuk muwadat man haddallah wa rasulahu. Oleh karena itu, ketika Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhum menjelang Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW sudah berusaha untuk merahasiakan rencana penyerbuan kota Makkah, penaklukan kota Makkah itu dari mata-mata orang-orang Quraisy. Bahkan beliau berdoa, Allahumma a'mi anna uyuna Quraisy. Ya Allah, butakanlah mata-matanya orang-orang Quraisy dari rencana kami, ya Allah. Subhanallah, qadarallahu ma syaa fa'al. Hatib mengirim surat kepada orang-orang Quraisy mengingatkan mereka agar bersiap-siap karena akan ada serangan dari pasukannya Rasulullah. Belum sampai surat itu, Allah telah mewahyukan kepada nabinya. Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat lagi untuk mencegat kurir yang membawa suratnya Hatib. Setelah dipaksa, akhirnya diambillah surat tersebut dan ternyata ada namanya Hatib. Diinterogasi oleh Nabi, "Ma hadza ya Hatib?" Apa-apaan ini Hatib? Jelas sekali surat ini adalah bentuk pengkhianatan. Itu jelas. Pengkhianatan jelas. Tapi alasan dibalik pengkhianatan itu ada dua kemungkinan. Pertama, Hatib wal'iyadzubillah memang mau murtad, dia nggak senang lagi dengan Islam dan dia lebih mencintai kekafiran, mencintai kemenangannya orang-orang kafir. Atau alasan yang kedua, dia cinta sama Islam. Dia yakin Islam bakal menang. Walaupun dia bacakan rahasia ini, dia bocorkan, dia yakin Islam bakal menang, Rasulullah bakal menang. Terus apa yang dia harapkan? Saya cuma mengharapkan belas kasihnya orang-orang musyrik kepada kerabat saya. Ketika diinterogasi, Hatib mengatakan, la ta'jal alayya ya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa menghakimiku wahai Rasulullah, memvonisku sebagai orang yang seperti yang dikatakan oleh sebagian sahabat, idzan li an adrib unuqa hadzal munafiq. Izinkan ya Allah, aku penggal saja kepalanya orang munafik ini. Perbuatan dia memang secara zahir perbuatan nifaq. Tapi kenapa Rasulullah tidak izinkan dia dihukum sebagaimana orang munafik? Karena ternyata ada kemungkinan di sini. Selagi ada kemungkinan, alasan dia itu bisa hak, nggak ada alasan haknya. Alasan dia bisa alasan yang memurtadkan dan bisa juga alasan yang tidak memurtadkan, maka harus diklarifikasi. Dan Nabi ketika bertanya, Hatib menjawab, ya Rasulullah, aku tidak berbuat ini karena murtad dari Islam, benci sama Islam, atau karena mencintai kekufuran. Saya yakin Allah pasti akan menolong agama ini. Saya yakin Allah akan memenangkan nabinya. Hanya saja engkau dan sahabat-sahabatmu orang-orang muhajirin, ya Rasulullah, kalian asli warga Makkah. Kalau terjadi penyerangan, kalian punya keluarga di sana yang mengamankan keluarga kalian. Sedangkan saya, inni lastu min Quraisy wa innama ana mru'un mulsaqun bihim. Saya ini hanya orang yang numpang. Saya pendatang, saya bukan orang Quraisy. Saya nggak punya keluarga yang bisa melindungi keluarga saya. Saya nggak punya kerabat. Saya berbuat seperti ini dengan harapan mereka menganggap ini sebagai jasa baik saya dan mereka akan mengamankan keluarga saya ketika terjadi penyerangan. Maka Nabi menerima uzurnya Hatib. Walaupun itu salah, tapi alasan ini menjadikan Hatib tidak kehilangan gelarnya sebagai mukmin. Ya. Sehingga jelaslah di balik sini dari berbagai ayat maupun hadis ini bahwa wala yang dilarang kita memberikannya kepada orang kafir adalah wala yang alasannya karena kekafiran mereka. Makanya dalam ayat yang lain, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Wali kalian, wali
artinya adalah orang yang akan memberikan perlindungan, memberikan bantuan, sayang sama kalian. Bukan orang ya, artinya yang akan memberikan itu kepada kalian itu sejatinya hanya 3. Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'd. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka hanya akan menolong dan melindungi sesama mereka. Makanya kita dilarang, la tattakhidul ladzina la tattakhidul yahuda ya ayyuhalladzina amanu. Al-Maidah 51. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. At-tawalli. At-tawalli itu lebih daripada sekedar wala. Ya, apa beda antara al-wala dengan at-tawalli? At-tawalli sebagaimana surat Al-Maidah ayat 51 itu artinya adalah mahabbatus syirki wa ahlas syirk, mencintai kemusyrikan dan mencintai para pengikut pembela kemusyrikan. Kalau wala itu lebih umum. Ada wala yang dibolehkan, ada wala yang dilarang. Kalau tawalli total dilarang. Ya. At-tawalli kepada orang-orang musyrik. Ya, karena at-tawalli itu adalah hanya diperuntukkan dalam ayat ini kepada orang musyrik. Orang kafir karena kekufurannya, atau menolong orang kafir demi membela kekufuran, bukan demi kepentingan dunia. Ya, seperti yang dilakukan oleh Hatib itu tidak dianggap sebagai at-tawalli. Tapi itu adalah bentuk wala yang haram hukumnya, tidak sampai mengeluarkan kepada Islam. Kalau wala itu karena kekufurannya orang kafir, karena kemusyrikannya orang musyrik, karena ingin kemusyrikan yang menang, karena ingin Islam itu dipukul mundur, maka inilah wala yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sebagaimana wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Jelas, siapa yang bertawalli total dia loyalnya kepada mereka karena kekafiran mereka, kemusyrikan mereka, karena ingin mereka yang menang dan tidak senang kepada Islam atau tidak senang kalau kaum muslimin yang menang, fa innahu minhum, berarti orang ini adalah bagian dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini adalah bentuk kufur akbar. Ya. Kalau dilakukan oleh orang yang sebelumnya dia muslim, maka sejak dia melakukan itu, dia dianggap murtad, keluar dari Islam. Kecuali kalau memang dari awal dia adalah munafik, maka emang dari awal dia sudah tidak pernah masuk Islam. Jadi mahabbatus syirki wa ahlas syirk, mencintai kemusyrikan dan orang-orang yang memperjuangkan kemusyrikan ini. Jadi dua ini harus satu kesatuan, ya. Mahabbatus syirk wa ahlas syirk, mencintai kemusyrikan dan orang-orangnya. Ini merupakan at-tawalli. Ketika dia melakukan hal-hal yang dibangun atas dasar kecintaan ini, seperti menolong orang-orang musyrik dalam melawan muslim, ini bagian dari situ, ya. Ditolong karena lawannya muslim, semata-mata karena itu, bukan dia ditolong karena si musyrik kasih duit. Kalau ngasih duit saya nggak mau nolong. Nah, ini tidak sama dengan orang yang menolong si musyrik karena yang dilawan itu muslim. Tidak sama. Ketika dia menolong si musyrik karena lawannya adalah muslim, semata-mata karena itu, berarti dia mencintai kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Tapi ketika dia menolong si musyrik karena si musyrik ngasih duit, orang-orang bayaran, para pengkhianat itu, maka ini tidak sama. Artinya bukan benar, tidak, itu salah, itu dosa besar, itu haram, dan pelakunya terancam dengan siksa yang berat. Bahkan hukumnya di dunia, mata-mata itu dibunuh. Kalau terbukti dia memata-matai, hukumnya dibunuh, ya. Karena dia akan mengorbankan keselamatan kaum muslimin untuk kepentingan pribadinya dia.
Oleh karena itu kita harus bedakan antara perbuatan yang berkonsekuensi kufur akbar, keluar dari Islam, dengan perbuatan yang tidak berkonsekuensi kufur akbar alias tidak memurtadkan pelakunya, walaupun semuanya dianggap dosa dan salah. Jadi di sini ada dua hal yang menjadi bagian tak terpisahkan, mahabbatus syirki wa ahlih, mencintai kemusyrikan dan pelaku kemusyrikan, bareng-bareng ini. Kalau cuma salah satu mencintai pelakunya tapi nggak cinta sama syiriknya dia, tidak masuk yang memurtadkan seseorang. Kalau mencintai syirik cukup. Nah, mencintai syirik sudah cukup. Karena seorang mukmin tidak boleh mencintai kemusyrikan. Tapi kalau mencintai orang kafir, karena apa dulu? Karena kekafirannya, murtad dia. Mencintai kekufuran saja cukup, murtad. Nggak boleh seorang mukmin mencintai kekufuran, dia harus membenci kekufuran. Itu konsekuensi dari Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, pemimpin, pelindung, orang-orang kepercayaan, orang-orang yang diberi kedekatan. Jangan. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian menampakkan kasih sayang kalian kepada mereka, padahal mereka yang ngusir kalian, memusuhi Allah dan Rasulnya. Bagaimana kok kalian berkasih bermesra-mesraan dengan orang-orang seperti itu? Ini celaan. Ya. Dan ayat ini turun kepada orang-orang yang memanggil orang-orang munafik dengan panggilan keimanan. Ini adalah orang yang beriman, termasuk menggelari orang-orang yang jelas-jelas pro kepada musuh sebagai orang beriman, itu terkena ayat ini. Ya, karena asbabun nuzulnya tentang orang-orang seperti itu. Jadi mereka pasti masuk dalam pengertian ayat ini. Taib. Jadi ini pembahasan atau 3 masalah utama yang wajib kita fahami. Jadi hakikat dari masuk Islam itu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Rasulnya adalah mempercayai semua yang Rasulullah bawa, baik itu berita-berita ataupun aturan-aturan. Kalau aturan ya kita laksanakan sesuai dengan tingkat aturannya. Kalau wajib-wajib, sunnah-sunnah, larangan, haram ya ditinggalkan semuanya. Kalau makruh ya dianjurkan untuk ditinggalkan. Kemudian kita nggak boleh mencampurkan kemusyrikan dalam ibadah kita, karena Allah tidak akan menerima itu semua. Dan tidak boleh seseorang menunjukkan kecintaan dia kepada orang-orang yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya. Ini konsekuensi dari iman. Wallahu ta'ala alam. Mungkin secara materi cukup kita membahas yang sifatnya diskusi atau yang kurang jelas barangkali. Nah, barangkali demikian para pemirsa yang berbahagia, di kesempatan hari ini bagian dari bab yang kedua, 3 perkara yang wajib untuk kita pelajari, yakni 3 dasar pokok dalam akidah Islam. Berikutnya kami silakan bagi para peserta yang ingin bertanya langsung bisa melambaikan tangannya di room Zoom maupun bisa melambaikan pertanyaan via chat di Zoom Madinah Islam Center. Baik, kita ke pertanyaan dari para peserta di kesempatan siang hari ini. nah, Di pertemuan yang kedua, insyaallah pertemuan berikutnya bisa kita ikuti di sunnah di top yang ada. Pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah di Magetan yang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang Ustaz, keluarga, tim dan seluruh Islam di dunia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin wa iyyakum. Dan diberikan keberkahan oleh Allah taala. Mohon izin bertanya Ustaz, kalau salah satu tujuan hidup saya mengamalkan ilmu duniawi saya dalam bidang kesehatan untuk membantu orang yang membutuhkan, apakah berbeda dengan konteks tujuan ciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Jadi ibadah itu kan luas. Ya, ibadah itu artinya kita melakukan hal-hal yang Allah cintai, ya, dengan mengharapkan ridhonya Allah. Itu masuk kategori ibadah. Nah, ada yang sifatnya ibadah mahdhah, murni ibadah.
ada yang sifatnya ibadah ghairu mahdhah. Ada unsur dunianya tapi dia bisa bernilai ibadah. Contohnya, orang kerja, makan, minum, tidur, berhubungan suami istri, mandi, bercanda, bekerja, cari penghidupan. Ini bisa semuanya bernilai ibadah, bisa juga dia ya begitu aja, nggak ada plusnya, nggak ada minusnya. Apa yang menjadikan kesibukan aktivitas keseharian kita sebagai manusia makhluk hidup yang nggak bisa lepas dari itu? Mana ada manusia bisa lepas dari pergi ke toilet? Nggak ada. Tapi apakah pergi ke toilet itu ibadah? Secara zahir itu bukan ibadah, tapi dia bisa bernilai ibadah. Kerja, mana ada manusia bisa hidup cuma nganggur aja, dia tetap hidup. Nggak ada yang nggak perlu beraktivitas apapun. Nggak ada. Manusia perlu untuk bekerja, perlu untuk beraktivitas, dia perlu untuk tidur. Allah ciptakan manusia memerlukan itu semua. Tapi itu tidak serta-merta bernilai ibadah dan dia bisa memiliki nilai ibadah. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah dikirim oleh Rasulullah ke Yaman sebagai dai. Itu di tahun ke-9 Hijriah. Bahkan sampai Rasulullah meninggal dunia, beliau di Yaman. Jadi beliau baru pulang setelah Rasulullah SAW wafat. Beliau juga mengirimkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman sebagai dai juga. Dan masing-masing diberi wilayah administratif sendiri. Ketika mereka ini berdua bertemu di Yaman sana, hadisnya muttafaq alaih fi sahihain. Terjadi dialog antara Mu'adz dengan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa ini nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Mu'adz bertanya kepada Abu Musa, "Ya Abdullah bin Qais, kaifa taqra'ul Qur'an?" Gimana sih caramu baca Quran? Qal rakiban wa qa'idan, qa'iman wa qa'idan wa ala rahilati. Ya, aku membaca ketika sedang posisi berdiri, sedang rebahan, sedang berkendara, wa atafawwaquhu tafawwuqan. Pokoknya setiap ada kesempatan aku bisa baca Quran, aku baca Quran. Dalam sholat, di luar sholat. Masya Allah, luar biasa. Dia balik bertanya kepada Mu'adz, wa kaifa taqra'u anta ya Mu'adz? Lah kamu sendiri bagaimana trikmu untuk baca Quran? Dijawab oleh Mu'adz, jawabannya aneh. Apa kata Mu'adz? Ini faedah nafisah. Ini faedah yang luar biasa dari sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ana fa anamu awwalal lail. Ditanya gimana baca Quran, jawabannya kalau saya malah tidur di awal malam. Kok aneh? Thumma aqumu waqad qadhaitu hadzi minan naum. Baru setelah jatah tidur saya tunaikan, saya bangun. Thumma usalli au thumma aqra'u ma kataballahu li. Baru setelah itu aku membaca Al-Qur'an dalam sholat maksudnya. Sebanyak apa? Sebanyak yang Allah tentukan, sekuatku. Terus hebatnya di mana? Hebatnya adalah di bagian akhir penjelasannya Mu'adz. Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Tapi aku berikhtisab kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah dalam tidurku tadi, sebagaimana aku juga mengharapkan pahala saat aku qiyamul lail. Nah, ini yang menjadikan orang itu benar-benar muwaffaq. Makanya ulama mengatakan al-muwaffaq man sarat adatuhu ibadah. Orang-orang yang adahnya, kebiasaan sehari-harinya itu bernilai ibadah, itu orang-orang benar-benar muwaffaq itu. Dia pintar sekali istihdharun niyah, menghadirkan niat yang baik. Mau makan, rata-rata kita 99,999% kita dimakan karena apa? Lapar. Makanannya enak. Hukumnya apa? Boleh. Ada pahalanya. Sekedar itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Tapi kalau dia makan, sebelum makan, coba istihdharun niyah.
Kenapa saya makan? Allah nyuruh saya makan. Saya laksanakan perintah Allah. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan berlebihan. Apalagi niat baik yang bisa kita hadirkan? Saya ingin memberikan hak tubuh kita, hak tubuh saya. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasad kita ini punya hak untuk kita kasih nutrisi yang baik. Dia perlu nutrisi untuk tetap beraktivitas, dan ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Kita dikasih anggota badan yang sehat, organ-organ yang sehat, organ-organ kita semuanya perlu nutrisi. Kita berikan itu haknya. Nah, cuma kan jarang ada orang mikir gitu ketika mau makan. Makan ya udah bismillah makan. Ya, jatuhnya biasa aja. Itulah kebanyakan kita. Ya. Tapi yang bisa menghadirkan niat yang baik tadi, dia akan bernilai ibadah. Ngasih belanja istri, ya udah istri minta duit saya kasih. Jarang ada orang mikir buat beli apa bu? Mah, buat beli nasi, beras, telur gini. Ingat hadisnya Nabi kepada Sa'ad. Ya. Wa innaka wa ma tunfikun nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmata allati tadha'uha fi imra'atik. Tidaklah engkau membelanjakan sekecil apapun nafkah dengan mengharap ridha Allah, wajah Allah, melainkan kau akan mendapatkan pahala. Padahal ini harus kita keluarkan juga. Diawali dengan istihdharun niyah, menghadirkan niat baik, duitnya keluar. Nggak dihadirkan niat baik, duitnya juga keluar. Sama, kalau bulanannya 1 juta, ya 1 juta keluar. Cuman yang 1 juta didahului dengan niat mendapatkan ridha Allah ini, kau dapat pahala. Sedekah terus. Walaupun dia nggak pernah sedekah kepada fakir miskin, tiap hari dia sedekah, dapat pahala sedekah. Makanya luar biasa kalau orang itu betul-betul muwaffaq. Hatta luqmah tadha'uha fi imra'atik, termasuk suapan yang kau masukkan, ya ini kiasan. Artinya bukan berarti kita harus nyuapin istri, enggak. Tapi kan istri ini makan juga dari nafkah kita. Apalagi kalau disuapin benar-benar, ya Masya Allah. Ya. Jadi itu tergantung niat kita bagaimana. Anda bekerja, tujuannya apa? Saya ingin tidak mau minta-minta sama orang, dan Nabi nyuruh saya untuk kerja. Saya nggak mau jadi orang minta-minta. Nabi ketika berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis yang lain, ketika Sa'ad itu sakit dan merasa ajalnya dekat, padahal belum, beliau ingin berwasiat untuk supaya separuh dari hartanya atau 2/3 hartanya itu dibelanjakan fisabilillah, karena merasa saya cuma punya anak perempuan 1, kebanyakan kalau saya kasih separuh harta saya ya Rasulullah. Nggak boleh katanya. Kalau setengahnya saya wasiatkan nggak boleh juga. Kalau sepertiganya, ya itu udah banyak sepertiga itu, boleh. Tapi udah banyak itu sepertiga. Innaka, kata Rasulullah, in tatruk warathataka aghniya khairul laka min an tatrukahum fuqara yatakaffafun nas. Kalau engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka ini serba kekurangan, mereka harus minta-minta. Artinya bagaimana? Kalau Anda ini berusaha, bekerja, cari duit untuk mencukupi orang-orang yang wajib Anda cukupi, wajib Anda nafkahi, dengan niat mengamalkan hadis ini, saya ingin anak saya nggak ada yang minta-minta. Khairun, itu baik, ibadah. Daripada Anda tidak bekerja atau setengah-setengah dan akhirnya mereka harus ngemis di jalan-jalan. Ya. Jadi kalau kerjanya dengan niat mencukupi, itu ibadah. Sama-sama 8 jam ngantor, yang jualan juga buka toko sampai tutup lagi sama. Cuman yang ini dapat nilai ibadah tambahan, yang itu enggak. Jadi istihdharun niyah itu luar biasa. Makanya para salaf mengatakan ta'allamun niyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajarilah niat, seluk-beluknya niat, karena niat itu sendiri lebih menyampaikan daripada amal. Wallahil azim, kita ini masuk neraka, bukan masuk neraka, kita insyaallah biidznillah kita masuk surga dan kekal di surga bukan karena amal kita tok, tapi karena niat.
Orang kafir masuk neraka dan kekal di neraka bukan hanya karena amalnya, tapi karena niatnya juga. Si mukmin ini, karena dia dikasih tahu sama Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah sampai datang kepadamu yang kamu yakini pasti datang, yaitu kematian. Maka seandainya manusia ini nggak mati, berarti dia ibadah terus. Niat dia harus begitu. Tapi memang Allah sudah menentukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, saya yakin dan saya wajib untuk ibadah sampai saya mati. Karena ini sudah sunnatullah. Jadi niat dia adalah ibadah selama dia hidup. Terserah Allah mau kasih umur berapa. Umat-umat sebelum kita 1000 tahun, mungkin lebih. Seandainya Allah ini tidak matikan kita, berarti saya akan terus mengabdi kepada Allah. Selamanya, iya selamanya. Nah, dari niatnya ini, niat untuk mengabdi kepada Allah selamanya, Allah jadikan pahalanya masuk jannah selamanya. Kalau cuma dari ibadah kita cuma berapa tahun. Kalau mau adil, hanya karena amal, ya kita masuk jannah sekian tahun, udah selesai. Yang masuk neraka juga begitu. Kenapa kekal di neraka? Karena niat dia ini nggak pernah mau beriman. Buktinya apa? Sampai mati nggak beriman. Walaupun dia cuma hidup 30 tahun, 25 tahun, 16 tahun, 17 tahun, kafir matinya, masuk neraka selamanya. Jadi niat itu lebih menyampaikan seseorang daripada amalnya dia. Makanya jangan sampai kita macam-macam main-main sama masalah niat. Nah, lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang kedua, dari Ali yang ada di Depok yang menyampaikan pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Punya perbedaan sikap hikmah dengan adil. Barakallahu fikum. Adil itu tidak zalim, itu namanya adil. Dan ada kaitan memang ya, ada kaitan antara hikmah dengan adil. Sebagaimana kezaliman itu juga didefinisikan wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, maka hikmah itu wad'u syai' fi mawdi'ihi. Ada keterkaitan. Ana kurang tahu persis ya perbedaan antara adil dengan hikmah, harus merujuk dulu ke kamus-kamus yang membahas secara lebih detail. Nah, tapi yang jelas itu adalah dua sifat Allah. Sifat hikmah jelas dari nama Allah Al-Hakim, ya. Al-Hakim karena akidah Ahlus Sunnah semua nama mengandung sifat. Al-Hakim berarti sifatnya hikmah. Adapun sifat adil kita ambil dari menafikan kezaliman, karena termasuk akidah Ahlus Sunnah adalah sekedar menafikan itu tidak akan menjadi sesuatu yang mulia kecuali dengan menetapkan sebaliknya. Jadi menafikan Allah nggak zalim, tapi adil nggak? Kalau nggak adil juga percuma dibilang nggak zalim. Allah tidak jahil, maha tahu nggak? Nah, jadi gitu. Allah tidak tuli, mendengar nggak? Maha mendengar nggak? Jadi harus dibarengi dengan menetapkan kesempurnaan sifat sebaliknya. Ya, ma'ithbat kamaluddid. Jadi an-nafi al-mujarrad la yaqtadhi al-kamal illa ma'ithbat kamaluddid. Sekedar menafikan saja itu tidak berarti antum muji Allah, enggak berarti antum menyanjung Allah, kecuali kalau di balik penafian antum menetapkan lawannya secara sempurna. Allah enggak zalim karena apa? Keadilannya sempurna. Allah tidak lemah karena apa? Kekuatannya sempurna. Allah tidak tidur karena apa? Maha hidup dia. Karena tidur itu saudaranya mati. Ya, mati cuman parsial. Sebagian akalnya mati, ya. Gerakan-gerakannya juga nggak sempurna. Kenapa Allah nggak tidur? Karena dia maha hidup. Dia nggak butuh tidur. Selain dia juga tidak akan. Jadi
Di balik adanya wa mallahu bidzallamin lil abid wa ma zalamahumullah, dan ayat-ayat yang senada dengan ini mengandung konsekuensi, ya, Allah itu sempurna keadilannya. Memang ada keterkaitan, karena kurang tahu perbedaan spesifiknya di mana. Nah, berikutnya kita sampaikan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang Brandon tadi bisa dipahami dari saudara Ali yang ada di Depok. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari saudara Edi yang ada di Batam, yang menyampaikan pertanyaannya. Mohon penjelasannya perbedaan bersikap. Apakah setiap dosa yang kita bertaubat darinya nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla juga akan membukanya? Ya, tergantung cara Allah menghisab hambanya, ya. Kalau Allah menghisab hambanya dengan hisaban yasiran, maka tidak akan dibongkar di depan orang lain, tapi hanya akan ditunjukkan kepada si pelaku. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi Allah akan hisab secara personal, didekatkan, ditutupi oleh Allah, ditunjukkan dosa-dosanya. Diminta kita untuk mengakui, fayuqarriruhu bidzunubihi. Jadi minta untuk mengakui dosa-dosanya satu persatu. Dan hisab yang mudah itu ketika si mukmin cuman dibilang begini, alasta fi yaumi kadza wa kadza fa'alta kadza wa kadza, bukankah engkau di hari anu di tempat ini engkau berbuat begini? Dia hanya mengatakan bala ya Rabb, betul ya Allah. Alasta fi kadza wa kadza fa'alta kadza wa kadza, di tempat lain kau berbuat ini, betul enggak? Betul. Ini betul enggak? Betul. Itu namanya hisaban yasira. Orang lain enggak tahu, ditutupin. Apa kata Allah? Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu ketika di dunia aku kan menutupi nih dosa-dosamu. Orang-orang enggak pada tahu kan? Nah, sekarang aku ampuni. Itu hisab yang mudah. Tapi kalau dia hisabnya susah, ya, atau dia mendapatkan tanya jawab di situ, diajak, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Ada pertanyaan kenapa? Itu sudah alamat dia akan mendapatkan azab di situ. Contohnya orang-orang yang tidak ikhlas dalam jihadnya, dalam mengajarkan ilmunya, dalam bersedekahnya. 3 orang yang pertama kali menjadi penyulut neraka. Ditanya si mujahid, kamu kan pertama dia ditunjukkan nikmat-nikmat Allah, disuruh mengakui, dia mengakui, ditanya, kamu pakai untuk apa nikmat-nikmat ini? Nah, ini pertanyaan. Ini alamat, indikator dia akan diazab oleh Allah. Jadi tergantung, kalau dia ada beberapa dosa juga yang Allah akan memberikan tanda seperti ghadr. Yu'qadu likulli ghadirin liwa yaumal qiyamah ala istihi. Tiap penipu, orang yang sudah membuat perjanjian damai dengan musuh, ya, perjanjian damai yang mengatasnamakan Islam, kemudian dia tipu musuhnya. Ini dosa besar dalam Islam. Dan orang yang berbuat seperti itu, pada pantatnya akan diberi bendera yang tinggi pada hari kiamat, sehingga orang-orang dari kejauhan melihat, oh ini si penipu dulu di dunia itu. Hadhihi ghadratu fulan ibni fulan. Ada orang-orang yang wajahnya dirubah oleh Allah, ahli bid'ah, dia akan dikenal dengan wajah yang menghitam. Kama qala Ibnu Abbas, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari wajah-wajah itu menjadi putih, dan ada juga di hari itu wajah-wajah yang menghitam. Kata Ibnu Abbas, taswaddu wujuh ahli bid'ah wa tabyaddu wujuh ahli sunnah. Wajahnya ahli bid'ah menghitam, wajahnya ahli sunnah putih. Berarti ada dosa-dosa yang Allah akan memberikan tanda tertentu sehingga orang lain pada tahu ini dosa, ya. Nah, jadi tergantung jenis dosanya dan apakah yang bersangkutan sudah taubat ataukah belum. Karena kalau dia sudah taubat,
Maka at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, dalam hadis ya, at-taubah tajubbu ma qablaha, taubat itu menutup dosa sebelumnya sehingga dia akan dilindungi oleh Allah dari pengaruh buruknya dosa. Ya. Maghfirah itu artinya dikata-kata al-mighfar. Mighfar itu helm besi yang dipakai oleh prajurit. Fungsinya apa? Melindungi, menutupi dan melindungi sekaligus. Jadi kalau orang mendapatkan maghfirah dari Allah, berarti dia akan dilindungi dari efek negatif dosa-dosanya dia, ditutupin sama Allah sehingga tidak dibongkar lagi di depan umum. Itu berlaku bagi orang-orang yang belum bertaubat atau orang-orang yang memang melakukan dosa-dosa tertentu. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, kita ke pertanyaan 4, pertanyaan yang terakhir dari saudara Agus Sofyan Sawaludin yang ada di Solo. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Bagaimana batas yang diperbolehkan ketika akan mengkombinasikan syariat dengan ilmu pengetahuan dunia? Misalnya memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran baik dengan bacaan korek atau dari audio untuk memperbaiki gejala gangguan jiwa pada seseorang seperti depresi yang digunakan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan dunia. Taib. Kalau ayat-ayatnya pakai audio ini nggak ada landasan syar'inya ya. Karena kalau itu mau diniatkan sebagai ruqyah itu harus pakai niat. Dan yang baca ini kan rekaman, mesin nggak bisa berniat. Jadi bukan dengan cara seperti itu seseorang mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Kalau mau meruqyah, ya itu diniati sebagai ruqyah. Orang yang membaca, ya diajari anaknya atau istrinya atau kakaknya atau orang tuanya supaya membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada si pasien, atau dia dibawa kepada terapis yang meruqyah seperti itu. Bukan sekedar untuk misalnya dia ingin mengamalkan hadis inna syaitan la yafir minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Dibacakan padanya surat Al-Baqarah ini dengan niat untuk mengamalkan hadis itu. Dan tape recorder atau MP3 nggak bisa berniat. Ya kalau saya nyetekken bacaan, ya Anda niatnya nyetekken, bukan niat baca. Nyetekken, nyetel, itu aja Anda punya niat. Tapi efek dari ibadah ini adalah apabila dia dilakukan dengan dari awal memang niatnya untuk itu. Ya. Walaupun saya tidak katakan itu haram, enggak, cuman itu tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh hadis-hadis yang menganjurkan untuk membaca Al-Quran sebagai ruqyah. Nah.